Selamat malam buat teman-teman yang sedang malam minggu dimanapun, di kamar sambil ngegalau, di mobil lagi jalan sama pacar, di suatu tempat kenangan kamu sama mantan kamu, dan dimanapun kalian berada. Selamat malam minggu ya. Di malam minggu ini, Dwita akan menemani kamu beberapa menit ke depan dalam acara Pil Galau, pengobat luka hati, penyembuh duka hati. Apa kabar malam minggu kamu kali ini? Jadi Dwita mau nanya nih, awal-awalnya kamu sendirian atau sekarang lagi sama pacar, atau justru malah sama kenangan-kenangan mantan yang masih sulit kamu lupakan? Ayo, sama siapa jawab? Oke. Seberapa bahagianya kamu sekarang atau seberapa galaunya kamu sekarang, tetap dengerin Dwita ya. Tema kali ini menyentuh banget loh. Mau tahu nggak? Jatuh cinta diam-diam. Siapa yang pernah jatuh cinta diam-diam? Hampir semua dari kita pasti pernah jatuh cinta diam-diam. Waktu SD, SMP, SMA, masa kuliah, bahkan sampai saat ini, cintamu bisa saja belum diungkapkan. Nah, kali ini Dwita ingin membahas curhatan mengenai jatuh cinta diam-diam. Oke. Di sini Dwita mencoba untuk memberikan solusi bagi teman-teman yang galau karena jatuh cinta diam-diam. Tapi jatuh cinta diam-diam gak selalu berujung galau kok. Namun kalau digantungin dan dipendam terus pasti sakit lah ya. Oke deh, kita masuk ke curhatan pertama ya. Curhatan pertama. Halo Dwita, hai, aku Vina di Bogor. Aku ingin berbagi soal kisah cinta yang kupendam sejak lama. Oke, Dwita siap dengerin. Boleh aja kok. Jadi gini, aku kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di Depok. Waduh, sama kayak Dwita ya. Aku angkatan 2011. Aku pernah kenal sama cowok 2 tahun yang lalu. Dia anaknya misterius, puitis, susah ditebak. Tapi justru teka-teki yang ada di dalam diri dia benar-benar bikin aku penasaran. Kita kenalan karena akunya sih yang keganjenan. Dianya diem, akunya aktif. Jadi aku invite pin BB-nya duluan. Sejak saat itu kita deket walaupun cuma lewat BBM doang. Kalau ketemu sih nggak ngobrol banyak. Aku sebenarnya nggak tahu perasaan dia ke aku kayak gimana. Tapi ya namanya orang jatuh cinta, pasti kita ngerasa kalau orang yang kita sayang juga sayang sama kita kan. Aku juga ngerasanya gitu. Dan aku lanjutin aja tuh hubungan sekadar BBM-an itu. Pernah suatu ketika aku ngambek, pinnya aku delkon. Dan sejak saat itu kita diam-diaman dan aku mulai ngerasa dia jauh. Semuanya jadi makin bikin aku remuk saat dia jadian sama teman aku. Padahal teman aku itu tempat aku biasa curhat tentang cowok yang aku sayang ini. Aduh, miris banget ya, sedih. Aku kaget banget tapi marah pun rasanya gak punya hak. Sekarang aku cuma bisa ngelihat mereka berdua di depan mata aku tanpa aku bisa melawan dan berbuat lebih. Aduh, lama-lama aku juga capek kalau gini terus. Aku harus gimana ya Dwita? Aduh, sedih banget ya. Oke. Ceritanya sedih. Aku yang tahu cerita kamu juga ikutan sedih. Aduh, mirip sih sama kisah aku. Kalau boleh kasih solusi ya, aku dulu juga pernah kayak kamu gitu loh. Orangnya masih ada bahkan di kampus aku, sama-sama semester 3 dan satu kelas juga. Dia kelas A, aku juga kelas A. Jadi aku yang curhat ya. Oke. Gini ya. Kalau untuk masalah aku ya, mereka yang cewek sama cowok itu udah putus. Tapi ternyata mereka emang gak jadian, cuma deket aja. Itu kalau yang aku alamin sendiri lah. Tapi yang namanya juga cewek ya, cewek gak cukup buta buat menilai kedekatan orang yang bisa dia sayang sama cewek lain kan. Aduh, jadi aku nih yang curhat, oke. Kalau untuk kamu ya, solusi dari aku sendiri gak ada salahnya buat diem dan memendam. Karena kalau mengungkapkan, kamu malah menghancurkan hubungan orang lain kan. Lagian juga Tuhan sudah membukakan matamu tentang orang yang sangat kamu cintai itu. Masa iya kamu mau jatuh cinta sama orang yang gak peka sih? Bisa dibayangin gak gimana ntar hubungan pacaran kamu sama dia? Jadi
ya udah deh, kalau dia udah bahagia sama yang lain ya ikhlasin aja. Kebahagiaan di atas penderitaan orang lain gak akan bertahan lama kan. Makanya kalau dari aku sendiri ya, buat kamu move on lah. Ngapain gitu loh mengharapkan orang yang bahkan cuma berani di BBM doang, ketemuan aja gak ngajak ngomong, ketemuan gak mengungkapkan sesuatu gitu loh. Apa yang kamu harapkan dari pria seperti itu? Jadi buat kamu mulai sekarang harus berani move on lah. 2 tahun itu sayang banget kalau waktunya gak dipakai buat move on gitu. Oke. Lanjut ke curhatan kedua ya. Sedih, ya ampun, jatuh cinta diam-diam itu padahal gak harus sedih sih sebenarnya, karena kita bisa menikmati perasaan kita, karena kita mencintai. Justru karena cinta yang tulus itulah kita bisa hidup lebih bahagia, kita lebih bisa menikmati rasa cinta kita. Oke, aku masuk ke curhatan kedua ya. Halo, nama aku Rani. Aku dekat sama seorang cowok selama 4 tahunan. Oke, aku rasa kami sama-sama merasakan sesuatu, tapi belum ada satupun yang duluan mengungkapkan. Lebih baik aku menunjukkan apa yang kuinginkan pada dia atau terus bertahan dalam penantian ya. Waduh Rani, 4 tahun dekat sama cowok, tapi belum saling mengungkapkan gitu ya. Nyesek ya. Oke, halo, makasih ya udah berbagi kisah kamu sama Dwita. Jadi gini, kalau menurut aku ya, semua tergantung bagaimana kedekatan kalian. Udah deket banget atau kedekatan kalian itu cuma sebatas temen, tapi kamu yang justru mengartikan semua rasa itu jadi berlebihan. Mungkin ini emang bikin bingung ya, tapi yang pertama kali harus kamu pikirkan adalah bagaimana respon dia setiap kamu kasih dia perhatian. Perhatiin aja setiap kamu ngasih dia perhatian tuh responnya dia ke kamu kayak gimana. Apakah dia menyadari perhatian kamu, atau perhatian kamu tuh cuma dianggap angin lalu doang gitu loh, sesuatu yang biasa banget, yang gak spesial, yang gak istimewa. Dan kalau kamu yakin dia sayang, kenapa gak coba tanya? 4 tahun itu kan bukan waktu yang singkat untuk saling tahu dan mengenal. Jadi gimana ya, kadang tuh kita mikir, aduh cewek tuh harusnya nunggu, harusnya gak boleh nanya duluan, gini. Ya kalau lo nyesek, masa lo mau nyakitin diri lo sendiri dengan menunggu terus gitu loh. Cewek kan gak salah buat nanya. Kalau 4 tahun ada apa-apanya, harusnya dia juga ngerasa juga dong. Kecuali kalau emang dia gak peka. Jadi kamu harus ngapain? Yang harus kamu lakukan sih ya tanya ke dia, komunikasikan ke dia, dan pastikan. Tapi semua tergantung pilihan kamu ya. Kamu mau merasakan kebahagiaan atau kesedihan, atau kamu mau tetap berharap, kamu mau tetap diam, kamu mau tetap bertanya-tanya gitu, kebingungan sendiri selama 4 tahun padahal kamu sayang sama dia. Kan itu kan perasaan yang sayang banget kan, kalau misalnya dengan mengungkapkan kamu bisa mendapatkan suatu tantangan yang baru seperti itu. Jadi semua ada di pilihan kamu. Kalau Dwita sih kasih solusi dan sarannya seperti itu. Jadi it's all up to you. Terserah kamu mau pilih yang mana. Seperti itu. Terima kasih ya udah berbagi cerita.